Kita lanjutkan untuk pertanyaan Marda terkait dengan karakteristik mineral timah primer dan kondisi geologinya. Jadi pertanyaan yang sebelumnya juga hampir mirip ya dengan pertanyaan Marda terkait dengan mineralisasi timah primer. Jadi kita tahu kalau primer dia berarti masih di dalam batuan pembawanya, batuan induknya. Jadi mineralnya pun masih ada kaitannya dengan proses magmatisme. Kuarsa otomatis banyak karena kita tahu kuarsa adalah yang menjadi jalan atau pembuka atau pembawa mineral logamnya. Jadi terkait dengan intrusi, sebarannya seperti apa? Di Pulau Bangka banyak sekali proses intrusi karena granit mengintrusi itu berupa batolit. Batolit berupa intrusi yang berukuran regional, jadi berukurannya sangat besar, lebih dari 100 km persegi. Jadi Pulau Bangka ini memang terbentuk oleh intrusi, sehingga proses penyebarannya luas sekali dan keseluruhan Pulau Bangka ini sebenarnya terdapat mineralisasi timah primer, cuma posisinya yang berbeda-beda. Jadi ada yang posisinya di permukaan atau dekat dengan permukaan, ada yang posisinya jauh. Jadi kalau ditanya pola penyebarannya, keseluruhan Pulau Bangka ini ada sebaran dari mineralisasi timah primer. Kemudian pertanyaannya Suset terkait dengan intrusi yang kena batuan sedimen. Ya, Grayson itu adalah tipe endapan di mana batuan beku mengintrusi batuan sedimen, sehingga pengkayaan atau proses pengkayaan dominan mineralisasinya itu di batuan sedimennya yang diterobos oleh urat-urat membawa mineral. Kemudian pertanyaan berikutnya, nama batuan sedimennya. Pada Pulau Bangka ini formasinya adalah formasi genting yang terisi oleh batu pasir dan batu lempung, sehingga dia urat-uratnya akan mengisi dua jenis batuan tersebut. Kemudian Beren tidak membawa itu dia biasanya yang granit tipe I ya. Di Pulau Bangka ini juga ada granit tipe I, ada beberapa tempat dia tidak membawa. Jadi kalaupun ada batuan sedimen yang terintrusi, tapi karena granitnya tidak membawa, jadi di sana tidak banyak mengandung mineral kasiterit. Terus proses magmatismenya, yaitu proses magmatisme pasti bentuknya intrusi. Intrusi ada beberapa jenis, ada yang vertikal, ada yang horizontal, gitu ya. Jadi saya rasa kalau untuk proses intrusi itu sudah banyak materi mata kuliah sebelumnya terkait dengan intrusi. Kemudian pertanyaannya Jessica, mineral ikutan, saya rasa itu juga sudah dijawab pada pertanyaan yang sebelumnya. Mineral radioaktif itu seperti apa dan bisa untuk apa saja. Kemudian kalau untuk pertanyaan Susi, Gresa ya, saya rasa ini juga tidak perlu saya jawab secara detail karena timah primer itu ya tadi ya intrusi dan mengisi batuan sedimen yang akhirnya kaya dengan kasiterit. Kemudian pertanyaan Nandip tentang mineral yang terdapat pada endapan Grayson, saya rasa ini juga sudah dijelaskan bahwa endapan Grayson itu mineralnya banyak sekali, terutama mineral kasiterit yang bersifat ekonomis. Kemudian berapa lama pembentukan timah? Ya, kalau lama pembentukan timahnya saya rasa sudah dari awal intrusi itu berjalan sekitar 200-an juta tahun yang lalu. Kemudian disitulah terjadi proses pembentukan endapan Graysonnya. Jadi kalau kemudian ditanya berapa waktunya, ya dilihat dari umur granitnya sendiri ya. Kemudian pertanyaannya Dava, endapan bawah timah di daerah Bangka Belitung yang ada di Belitung ya. Endapan yang membawa timah itu tidak hanya Grayson, ada juga endapan porfiri, ada endapan Grayson, ada yang sekarang juga ada. Tapi karena dominannya kita mengintrusinya batuan sedimen bertipe
batuan sedimennya pasir dan lempung, banyaknya ya endapannya tipe Grayson. Sedangkan untuk porfiri kan dia pengkayaannya adalah di dalam batu granitnya. Tapi kalau untuk di Pulau Bangka Belitung sih kayaknya di batuan sedimennya, bukan di granitnya. Walaupun kalau ditanya ada nggak sebenarnya endapan timah yang di porfiri, ada. Tapi ditanya ekonomis atau tidak, nah itu harus diteliti lebih lanjut, dan selama ini yang ekonomis yang di batuan sedimennya di Grayson. Kemudian pertanyaannya Dayu, Bangka Belitung saya sudah mengenai pemanfaatan mineral kasiterit. Ya, mineral kasiterit kan mineral SNO2 yang membawa timah. Kalau untuk pemanfaatannya selama ini kita biasanya mengirimkan logam timah itu, kemudian ada yang dimanfaatkan sebagai industri industri kecil menengah ya, di Pulau Bangka sendiri untuk kerajinan pewter ada juga. Kemudian untuk industri nasional mungkin sedikit ada juga, tapi kebanyakan diekspor untuk memenuhi kebutuhan internasional terkait dengan produksi elektronik, karena kita tahu timah itu bisa digunakan untuk soldernya rangkaian dari elektronik ya. Kemudian Sudi menanyakan tentang timah sekunder, jenis, tipe. Jadi endapan timah sekunder itu bisa juga dikatakan sebagai endapan timah placer. Endapan timah placer itu endapan timah yang sudah lepas dari batuan yang membawa, kemudian dia tertransport di sungai, di laut, kemudian dia terakumulasi atau terendapkan di lembah-lembah. Nah, tipenya ada tipe yang berupa kaksa ya, bahwa dia lapisannya itu dekat dengan sumbernya. Ada juga yang tipenya mincan atau reworking atau retransport dari endapan yang sebelumnya, jadi dia berlapis-lapis. Terus juga ada yang modelnya kalau dilihat ada yang melensis, ada yang disseminated. Itu tergantung arus, kecepatan, dan dia terendapkan di sungai ataukah di pantai. Biasanya kalau sudah di pantai biasanya dia sudah terhambur ya karena proses gelombang dan arus air laut pasang surut. Jadi kadang-kadang tidak terakumulasi mengikuti lembah lagi, tapi dia sudah tersebar lebih luas. Kemudian pertanyaannya Irfan terkait timah di laut, timah di daratan. Kalau di daratan urat, iya kalau dia masih primer. Kalau di laut, ya, biasanya endapannya sudah sekunder. Kemudian perbedaan timah di laut dan di darat itu tadi ya. Biasanya kalau di daratan ada yang primer dan yang sekunder, tapi kalau di lautan itu kebanyakan yang sudah sekunder. Jadi bentukannya sudah tidak berupa urat, tapi sudah berupa mineral lepas. Kemudian yang pertanyaannya Trisna terkait dua tipe granit, tipe I dan tipe S. Tipe yang dominan di Pulau Bangka yang tipe S, walaupun ada juga tipe I, dan yang ekonomis yang membawa mineral kasiterit juga yang tipe S. Kemudian Amel menanyakan terkait dengan endapan Grayson, komposisi dari timah. Endapan, apakah perbedaan endapan sangat komposisi? Timah logam, ya, komposisi logam saya rasa tidak punya pengaruh ya, karena dia logam. Tapi kalau misalnya mineralisasi, pasti endapan-endapan Grayson itu mineralisasinya dia punya ciri khas tersendiri. Selain membawa kasiterit, bawa mineral yang mengandung logam timah, juga biasanya banyak turmalin, banyak mineral-mineral kandungan Fe, banyak biotit ya, itu yang biasa berasosiasi. Terus pertanyaan yang terakhir ya, terkait dengan endapan yang
apa saja yang bisa membawa timah. Selain tipe Grayson tadi saya sudah jelaskan bahwa porfiri juga ada, sekarang juga ada, kemudian endapan yang disseminated juga ada, tetapi untuk di Pulau Bangka memang tipe Grayson lah yang paling dominan. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih.